Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Alamin dengan NIM 200301501016 dari kelas PJKRE. Saya akan membawakan materi tentang perencanaan promosi kesehatan. Adapun pengertian perencanaan promosi kesehatan yaitu perencanaan promosi kesehatan adalah suatu fase di mana secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sedangkan implementasi adalah suatu waktu di mana perencanaan dilaksanakan. Kesalahan-kesalahan sewaktu membuat perencanaan akan terlihat selama proses implementasi. Demikian pula halnya dengan kekuatan dan kelemahan yang muncul selama periode implementasi merupakan refleksi dan proses perencanaan. Adapun langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan yaitu menentukan kebutuhan promosi kesehatan. 1. Diagnosis masalah. 2. Menetapkan prioritas masalah. 3. Mengembangkan komponen promosi kesehatan. 4. Menentukan tujuan promosi kesehatan. 5. Menentukan sasaran promosi kesehatan. 6. Menentukan isi promosi kesehatan. 7. Menentukan metode yang akan digunakan. 8. Menentukan media yang akan digunakan. 9. Menyusun rencana evaluasi. 10. Menyusun jadwal pelaksanaan. Adapun langkah-langkah proses. 1. Diagnosis sosial atau social need assessment. Diagnosis sosial adalah proses penentuan penerpi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Untuk mengetahui masalah sosial digunakan indikator sosial seperti yang tertera. Penilaian dapat dilakukan atas dasar dan sensus ataupun vital statistik yang ada, maupun dengan melakukan pengumpulan data secara langsung dari masyarakat. Maka pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan informasi kunci, forum yang ada di masyarakat, fokus grup diskusi, nominal grup proses, dan survei. Adapun diagnosis epidemiologi. Masalah kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Efek yang ditimbulkannya dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pada fase ini dicari faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat. Pada fase ini harus diidentifikasi siapa atau kelompok mana yang terkena masalah kesehatan, umur, jenis kelamin, lokasi, suku, dan lain-lain. Bagaimana pengaruh atau akibat dari masalah kesehatan tersebut, atau mortalitas, morbilitas, disability, tanda dan gejala yang ditimbulkan, dan bagaimana cara untuk menanggulangi masalah kesehatan tersebut, atau imunisasi, perawatan, pengobatan, perubahan lingkungan maupun perubahan perilaku. Informasi ini sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas masalah yang biasanya didasarkan atas pertimbangan besarnya masalah dan akibat yang ditimbulkan serta kemungkinan untuk diubah. Adapun diagnosis perilaku dan lingkungan. Fase ini selain diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan, juga sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Di sini seseorang perencana harus dapat membedakan antara masalah perilaku yang dapat dikontrol individual maupun melalui institusi. Misalnya masalah
malnutrisi yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk membeli bahan makanan, maka intervensi pendidikan tidak akan bermanfaat. Jadi, health promoter perlu melakukan pendekatan perubahan sosial untuk mengatasi masalah lingkungan. Adapun diagnosis pendidikan dan organisasional. Pada fase ini, setelah diidentifikasi faktor pendidikan dan organisasional, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan faktor predisposisi yang telah diidentifikasi. Selain itu, berdasarkan faktor pemungkin dan penguat yang telah diidentifikasi, ditetapkan tujuan organisasional yang akan dicapai melalui upaya pengembangan organisasi dan sumber daya. Adapun diagnosis administratif dan kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembang program promosi kesehatan. Kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan peraturan adalah penerapan kebijakan dan penguatan hukum serta perundang-undangan. Dan organisasional adalah kegiatan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Pada diagnosis administratif dilakukan 3 penilaian, yaitu sumber daya yang dibutuhkan, melaksanakan program, sumber daya yang ada di organisasi dan masyarakat, serta hambatan pelaksanaan program. Sedangkan pada diagnosis kebijakan dilakukan identifikasi dukungan dan hambatan politis, peraturan dan organisasional yang memfasilitasi program dan pengembangan lingkungan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. Adapun cara-cara pengumpulan data yang dapat dilakukan. 1. Key Informant Approach, yaitu informasi yang diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam atau fokus grup diskusi, sangat menolong untuk memahami masalah yang ada. 2. Community Forum Approach, yaitu melalui forum diskusi. Di sini health promoter bersama-sama masyarakat mendiskusikan masalah yang ada. 3. Sample Survey Approach, yaitu cara ini yang paling valid dan akurat karena estimasi kesalahan bisa diseleksi. Namun cara ini cara yang paling mahal. Metode yang diterapkan yaitu wawancara dan observasi. Adapun cara menetapkan prioritas masalah, yaitu langkah yang ditempuh. 1. Menentukan status kesehatan masyarakat. 2. Menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. 3. Menentukan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat. 4. Menentukan determin masalah kesehatan masyarakat atau meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku, dan kepercayaan yang dianut. Dalam menentukan prioritas masalah, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti yaitu beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya, pertimbangan politis, dan sumber daya yang ada di masyarakat. Mengembangkan komponen promosi kesehatan dengan cara yaitu menentukan tujuan. Pada dasarnya, tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu 1. Peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat. 2.
peningkatan perilaku masyarakat. 3. Peningkatan status kesehatan masyarakat. Adapun tujuan promosi kesehatan dibuat dengan syarat 1. Spesifik atau fokus. 2. Measurable atau dapat diukur. 3. Appropriate atau tepat. 4. Reasonable atau masuk akal dan layak. 5. Time bound. Adapun cara kita untuk menentukan isi promosi kesehatan, yaitu isi promosi kesehatan harus dibuat sederhana mungkin, sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Bila perlu, isi pesan dibuat dengan menggunakan gambar dan bahasa setempat sehingga sasaran merasa bahwa pesan tersebut memang benar-benar ditujukan untuknya, yang sebagai akibatnya sasaran mau melakukan isi pesan tersebut. Adapun tujuan media promosi kesehatan, yang pertama, media dapat mempermudah penyampaian informasi. 2. Media dapat menghindari kesalahan persepsi. 3. Dapat memperjelas informasi. 4. Media dapat mempermudah pengertian. 5. Mengurangi komunikasi yang verbalistik. 6. Dapat menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap dengan mata. 7. Memperlancar komunikasi dan lain-lain. Adapun langkah-langkah penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian. Yang kedua, menentukan bagian mana yang akan dinilai. 3. Menetapkan bagaimana standar dan indikator yang akan dibuat. 4. Menentukan cara penilaian. 5. Melakukan pengukuran. 6. Membandingkan hasil dengan standar. 7. Menetapkan kesimpulan. Adapun maksud dan tujuan penilaian. Yang pertama, untuk membantu perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 3. Untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan program. 4. Untuk membantu menentukan strategi dan program yang akan dibuat. 5. Untuk sebagai motivasi. Yang keenam, untuk mendapatkan dukungan sponsor. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.